Shalom, selamat malam Youth Blessing Community pada malam hari ini. Apa kabarnya? Haleluya. Senang sekali kita berjumpa kembali dalam ibadah Youth Blessing pada malam hari ini. Ya, saya percaya teman-teman yang ada di rumah, teman-teman yang mungkin lagi nongkrong ya, asik nongkrong. Oke, kita berjumpa kembali pada malam hari ini guys. Ya, kita bersyukur kepada Tuhan semua karena kebaikan Tuhan. Nah, hari ini kita akan mulai ibadah kita akan bersama-sama memuji Tuhan. Mari teman-teman mempersiapkan hati, mempersiapkan dirinya. Ya, mari duduk yang manis, mari ambil posisi duduk yang bagus ya. Oke, sehingga kita juga nanti akan diberkati lewat kebenaran firman Tuhan dari Ibu Pembina kita. Baik, kita bersatu dalam doa semuanya. Tuhan Yesus, terima kasih pada malam hari ini. Kami mengucap syukur kepada Tuhan yang memberikan kami kekuatan, yang memberikan kami kemampuan untuk bisa hadir pada malam hari ini Tuhan. Semua karena anugerah Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami mau diajar oleh kebenaran firman-Mu, bagaimana hidup kami bisa melayani Tuhan dengan baik, bisa melayani Tuhan dengan maksimal. Oleh sebab itu Tuhan, kami hanya minta daripada Tuhan, lawatlah semua Youth Blessing Community pada malam hari ini yang sudah meluangkan waktunya, meluangkan tenaganya Bapa untuk datang kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan, walaupun ibadah ini disiarkan langsung melalui Zoom, tapi kami percaya ada kuasa Tuhan dalam ibadah ini. Dalam nama Tuhan Yesus, lawatlah Tuhan seluruh kegiatan ibadah pada malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Mari bersama teman-temanku sekalian, mari naikkan syukurmu di hadapan Tuhan. Mari ucapkan sesuatu kepada Tuhan, ucapkan sesuatu kepada Dia. Apakah itu ucapan syukur, perkataan-perkataan berkat yang kau alami, yang kau rasakan. Haleluya. Mari kita bersama-sama ucapan syukur di hadapan Tuhan. Mari naikkan segala pujian bagi Dia. Haleluya. Tuhan yang menuntun langkah kami, Tuhan yang menuntun hidup kami Tuhan. Kami bersyukur hanya bagi Tuhan. Kami bersyukur bagimu Tuhan Allah yang hidup, Tuhan yang telah memimpin kami sampai pada hari ini Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Mari naikkan sesuatu kepada Dia. Tuhan ajaib, Tuhan luar biasa. Kami mohon kekudusan Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Kami mohon pengurapan-Mu hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Nyatalah kuasa-Mu, nyatalah perbuatan-Mu bagi kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Kini kami mau menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Bukan hanya sebatas kata-kata kami memuji Engkau Tuhan, tapi lihatlah segenap hidup kami yang terus rindu menyembah Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal yang ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Dengan lembut katakan, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman
aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu. Penyertaanmu sempurna dengan lembut, penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu Tuhan. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal yang ku percaya, ada rencana yang indah. Katakan tiada terduga, tiada terduga kasih-Mu. Heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Oh, sempurna rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu, penyertaan-Mu sempurna, Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Mari yang bersama-sama di rumah sambil mengangkat tangan-Mu, bersama-sama kita katakan, penyertaan-Mu sempurna, penyertaan-Mu sempurna Tuhan dalam hidup kami. Damai sejahtera Tuhan telah kerjakan bagi kami Tuhan. Oh, kami percaya Tuhan. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Oh, arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu Tuhan. Oh, kami sembah, kami puji nama-Mu selama-lamanya. Oh, kami puji dan sembah Kau Tuhan. Kami naikkan sorak kegirangan bagi Raja kami, yang kami puji dan sembah. Oh,
Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Hadirlah hadirat-Mu di tengah-tengah kami, memuji Engkau, meninggikan nama-Mu selama-lamanya, meninggikan nama-Mu selama-lamanya, selama-lamanya. Jesus, I worship you, my Lord. I worship you, my Lord. Jesus, selama-lamanya. Kami puji Engkau selama-lamanya, dalam roh dan kebenaran. Mari sembah Dia, sembah Dia. Oh, Jesus, selama-lamanya, selama-lamanya. Allah yang kami puji, mari tinggikan Dia, Allah yang kudus, Allah yang berkuasa, Allah yang kekal. Jesus, haleluya. Kami naikkan sorak dan kegirangan bagi Allah kami di tempat yang maha tinggi. Jesus, haleluya. Oh, Jesus, sorak dan kemuliaan bagi malam di tempat yang maha tinggi. Oh, Jesus, haleluya. Jesus, worship you. Oh, dalam kekudusan-Mu, dalam hadirat-Mu, Tuhan. Seberapa banyak di antara kita yang mau dilawat oleh Tuhan malam hari ini? Seberapa banyak di antara kita yang mau merasakan hadirat Tuhan pada malam hari ini? Jangan sia-siakan waktu pada malam hari ini, di mana Tuhan sedang melawat seluruh hidup kita, di mana Tuhan sedang melawat seluruh jiwa kita untuk mendekat kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Jadikanlah hidup kami Tuhan menjadi bejana yang siap dibentuk, yang siap merasakan kuasa Tuhan, yang siap merasakan visi Tuhan bagi kami. Tuhan, kami rindu malam hari ini Tuhan. Kami rindu malam hari ini Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Sambil mengangkat kita, mengangkat tanganmu di hadapan Tuhan. Katakan di hadapan Dia,
Satu-satunya yang ku andalkan. Dengan nyata rindu katakan pujian ini di hadapan Dia. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, oh, kedamaian. kami rindu Tuhan dalam nama Yesus. Satu-satunya Haleluya. Satu-satunya Satu-satunya yang kami andalkan. Satu-satunya yang ku Oh, percaya. Engkau Tuhan memberkati. Mari bersama-sama. Buku Tuhan pemulihku, satu-satunya yang ku andalkan, yang ku andalkan. Satu-satunya yang Ku percaya Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satunya yang andalkan. kami percaya hanya Kau Tuhan yang kami andalkan. Yang ku Engkau Tuhan memberkati. Mari bersama-sama dengan iman percaya. Katakan dengan iman percaya. Oh, yeah. Ku percaya Engkau sumber kekuatan. Percaya Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku, Engkau Tuhan memberkati. Tuhan, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Tuhan pemulihku. Haleluya. Haleluya. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang memulihkan, Tuhan yang memberikan damai sejahtera. Haleluya, haleluya. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan dan Allah kita yang luar biasa. Katakan, wuh. Yeay, haleluya. Haleluya, yang siap memuji nama Tuhan. Wajahnya mana ya? Aku nggak ada ya. Oke, kita berikan tepuk tangan di atas kepala. Mari teman-teman sekalian. Haleluya. Coba dulu semuanya. Ayo, teman-teman yang ada di rumah, coba dulu buka videonya supaya aku bisa lihat wajah-wajah yang cantik dan ganteng hari ini. Haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Mari kita bertepuk tangan bersama-sama di atas kepala kita. Yuk. Haleluya. Soraklah, haleluya. Tepuk tangan di atas kepala yuk. Soraklah, haleluya. Haleluya. Tepuk tangan di atas kepala bersama-sama. Soraklah, haleluya. Yeay. Soraklah, haleluya.
Sekali lagi. Tepuk tangan bersama-sama. Lebih meriah lagi di atas kepala bersama-sama. Soraklah haleluya. Yeay. Haleluya. Sampai dibuka videonya. Saya tunggu ya. Saya tunggu. Kita tetap sorak haleluya. Saya sampai tunggu videonya dibuka. Yo teman-teman semuanya yang belum membuka video, kita tetap bertepuk tangan di atas kepala. Soraklah haleluya. Teman-teman yang belum dibuka videonya, saya tunggu. Saya tunggu. Yeay. Saya tunggu ya, saya tunggu. Yeay. Oke, sudah hampir semua. Dua lagi yang belum. Kita tetap soraklah haleluya. Saya masih tunggu. Wah, saya masih tunggu teman-teman. Buka videonya. Yeay. Yeay. Amin. Haleluya. Siapa muji Tuhan? Wah, mari bersama-sama. Segala puji syukur, segala puji syukur, yeay, hanya bagimu. Yeay, Sebab kau yang layak dipuja. oh haleluya. Kami mau bersorak, tinggikan namamu. Haleluya, segala puji dan syukur, segala puji syukur, yeay, Hanya bagimu Tuhan. haleluya. Sebab kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, Kami mau bersorak, tinggikan namamu. haleluya. Mari tepukan tanganmu, soraklah haleluya. Haleluya, soraklah Haleluya. 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 Soraklah Soraklah haleluya. 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 Mari tepuk tangan yang meriah bagi Allah. Haleluya. Singing glory, praise the Lord. Haleluya. Singing glory, praise the Lord. Haleluya. Ayo gaya masing-masing yuk. Buat gaya masing-masing yuk memuji Tuhan. Singing glory, haleluya. Buat gaya masing-masing yuk sambil memuji Tuhan. Singing glory, praise the Lord, haleluya. Singing glory, praise the Lord, haleluya. Singing glory, praise the Lord, haleluya. Singing glory, haleluya. Sambil merapat di hadapan Dia. 1, 2, 3, glory, praise the Lord, haleluya. Singing glory, praise the Lord, haleluya. Singing glory, praise the Lord, haleluya. Singing glory, haleluya. Singing glory, singing glory, haleluya. Praise the singing glory, haleluya. Praise the Lord, haleluya.
Haleluya. Singing glory, praise the Lord. Katakan bersama, haleluya. Luar biasa. Haleluya. Haleluya. Siapa ini berkati lewat malam hari pujian penyembahan pada malam hari ini. Haleluya. Luar biasa. Amin. Haleluya. Haleluya. Oke, teman-teman. Hari ini kita akan siapkan hati kita untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Mari persiapkan hati kita di hadapan Tuhan. Persiapkan hidup kita di hadapan Tuhan. Jiwa, batin kita, pikiran kita untuk mendengarkan kebenaran firman Allah pada malam hari ini. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami akan mendengarkan kebenaran-Mu yang mengajar kami, yang menuntun kami, yang mengisi hari-hari kami, Bapa. Dikala kami tak berdaya, dikala kami mungkin bingung, dikala kami mungkin ketakutan, dikala kami mungkin tidak tahu berbuat apa, tapi dengan kebenaran-Mu malam hari ini, kami mau diisi, kami mau diajari kembali bahwa kami harus tetap melayani Tuhan. Kami harus fokus melayani Engkau, Raja Raja. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya. Melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku. Melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Amin. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku. Melayani lebih sungguh. Mari singer angkat pujian ini kembali. Kami serahkan kepada hamba-Nya untuk memimpin kita dalam sharing firman Tuhan malam hari ini. Kami katakan Tuhan, Tuhan lebih dulu melayani kepadaku. Melayani lebih sungguh. Shalom, apakah suara saya kedengaran? Kedengaran. Oke, mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, Bapa yang sungguh sangat baik, kami memuji menyembah Engkau Tuhan di tempat yang maha tinggi. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk malam hari ini. Engkau kembali memberikan kami waktu dan kesempatan untuk boleh bersama-sama datang beribadah kepadamu.
Terima kasih Tuhan untuk ibadah kami malam hari ini Bapa. Dalam Kau yang berkata di atas setiap pujian penyembahan kami. Kau yang mengurapi setiap kami anak-anak muda yang hadir pada malam hari ini Tuhan. Setelah kami memuji menyembah Tuhan, kami rindu dibekali oleh kebenaran firman Tuhan. Untuk itu Bapa berfirmanlah bagi setiap kami anak-anak-Mu. Urapi kami dengan urapan-Mu yang baru. Penuhi kami dengan kuasa Roh-Mu. Melalui kebenaran firman Tuhan, kami boleh diperlengkapi, kami boleh diteguhkan, kami boleh dikuatkan, sehingga setiap kami anak-anak muda, kami boleh bertumbuh dalam pengenalan kami akan kasih Kristus. Sehingga hidup kami menjadi hidup yang berarti. Hidup kami hidup yang berkenan. Dari masa muda kami boleh dipakai menjadi alat-Mu yang menyenangkan hati-Mu Tuhan. Jadi setiap kami anak-anak-Mu Tuhan, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu saat ini. Berfirmanlah bagi setiap kami. Biar setiap kebenaran firman Tuhan, setiap benih firman Tuhan yang sudah disampaikan nanti Tuhan, semua boleh bertumbuh dengan baik di tanah hati kami yang subur. Menghasilkan buah yang manis sehingga boleh dinikmati oleh setiap orang. Untuk itu Bapak kami serahkan perenungan dan pembacaan firman Tuhan malam hari ini dalam tangan-Mu. Tuhan yang memimpin, Tuhan yang menguasai hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh fokus dalam pembelajaran firman Tuhan malam hari ini. Kami serahkan Tuhan waktu-waktu yang indah ini ke dalam tangan-Mu. Berfirmanlah bagi setiap kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, Kau perlengkapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya di hadapan-Mu Tuhan. Biar Engkau yang memotorkan setiap kebenaran firman itu. Agar melalui kebenaran itu kami boleh diteguhkan. Urapi mulut lidah bibir hamba-Mu Tuhan. Agar setiap perkataan yang keluar sungguh-sungguh perkataan yang berasal daripada Tuhan. Aku berserah kepadamu Bapa. Engkau yang menolong aku. Engkau yang memampukan. Sehingga melalui kebenaran firman ini kami boleh Tuhan. Sama-sama dibangunkan roh kami. Untuk menjadi pelayan-pelayan yang berkenan di hadapan-Mu. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami menyerahkan pembacaan yang perenungan firman ini ke dalam tangan-Mu. Haleluya. Amin. Shalom untuk kita semua. Shalom. Anak-anak Shalom. muda. Ya, seperti yang sudah diberikan untuk tema pada malam hari ini, yaitu aku melayani. Ya, dari judulnya kita tahu bahwa aku melayani. Ini kita berbicara tentang sebuah tugas dan tanggung jawab. Juga berbicara tentang sebuah status, ya. Kalau melayani artinya kita menjadi seorang pelayan. Seorang pelayan berarti seorang yang bertanggung jawab untuk melakukan sesuatu. Sebelum kita masuk dalam pembahasan, mari kita buka ayat firman Tuhan. Kita baca dari Yohanes 13, ayatnya yang keempat sampai kelima. Kemudian nanti kita baca tetap di Yohanes 13 ayat 12 sampai 17. Ya, yang punya Alkitab, buka Alkitabnya. Yang punya handphone kudus, dibuka handphonenya. Kita baca bersama-sama Yohanes 13 ayat 4 sampai yang kelima. Kemudian kita lanjut Yohanes 13 ayat 12 sampai 17. Saya baca untuk kita semua. Demikian firman Tuhan, Yohanes 13 ayat 4 sampai 5. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya. Lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Kita lanjutkan ke ayatnya yang ke-12. Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini,
maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Ya, kita lanjut ke Markus 10 ayatnya yang ke-45. Kita baca Markus 10 ayatnya yang ke-45. Saya baca untuk kita semua. Markus 10 ayatnya yang ke-45. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Sekian firman Tuhan, untuk boleh kita renungkan pada malam hari ini, untuk boleh kita teladani dalam kehidupan kita. Ya, dari pembacaan nas di atas, kita boleh belajar dari keteladanan yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Dikatakan tadi, dia datang bukan untuk melayani, dia datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Yesus memberikan contoh kehidupan bagi kita untuk kita tiru dalam kehidupan kita sehari-hari. Dari pembelajaran firman Tuhan yang sudah kita renungkan, yang sudah kita baca, dari cerita-cerita tentang pelayanan Tuhan Yesus, kita boleh belajar bagaimana Tuhan Yesus melakukan banyak pelayanan untuk menyembuhkan orang sakit, untuk membuat melihat orang yang buta, bahkan banyak hal yang Tuhan lakukan di dalam pelayanannya yang perlu kita teladani di dalam kehidupan kita. Ya, ketika diberikan nas ini, judul hari ini yaitu Aku Melayani. Sebelum kita masuk dalam pembahasan lebih lanjut, kita harus mengerti dulu apa sih arti melayani. Coba anak-anak muda, apa arti melayani? Karena hari ini kita adalah sesi untuk sharing, kita boleh saling bertanya jawab ya. Nanti saya ajukan beberapa pertanyaan, nanti anak-anak itu coba menjawab ya. Untuk pertanyaannya saat ini saya memberikan pertanyaan, apa arti melayani bagi kita? Coba siapa yang boleh menjawab, bisa diangkat tangannya, buka kameranya biar kelihatan siapa yang menjawab. Adakah yang mau menjawab? Bisa dibuka suaranya. Apakah arti melayani bagi kita? Tidak adakah yang bersuara? Anak-anak yang di gereja yang sudah melayani, apakah arti melayani bagi kita? Ada yang mau menjawab? Silahkan. Yaudah, saya dulu deh, Bu. Oh, boleh. Silahkan, Chris. Apakah arti melayani bagi kita? Menurut aku tuh melayani adalah melakukan pekerjaan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Ya. Betul. Yang lain ada masukan apa arti melayani? Adakah yang lain? Suaranya? Yang di gereja diam-diam aja, biasanya yang paling rame. Ya, yang di gereja ada banyak orang di sana. Apakah bagi kalian arti melayani? Adakah yang menjawab? Yang menambahkan masukan dari Chris? Disebut aja, Bu, namanya, Bu, yang di gereja, Bu. Boleh. Oke. Kita lanjutkan dulu ya. Kalau memang tidak ada yang belum merespon, mungkin masih belum panas kali ya. Jadi belum berani aktif ya. Jadi saya mencari arti sesungguhnya melayani itu, yaitu kerelaan hati kita untuk diproses Tuhan dalam menemukan, menjalankan, serta menyelesaikan rencana Allah dalam hidup kita. Melalui keluarga, melalui usaha dan pekerjaan, melalui lingkungan sekolah, lingkungan tempat tinggal, melalui gereja. Ya, itulah arti melayani. Bagaimana hati kita rela diproses supaya setiap rencana Tuhan yang sudah Tuhan siapkan dalam hidup kita boleh tergenapi. Itu arti melayani. Arti yang simpelnya saya sampaikan, melayani itu artinya memberi diri kita dipakai oleh Tuhan. Itu arti yang sangat simpelnya. Memberi diri kita dipakai oleh Tuhan. Ketika kita memberi diri kita dipakai oleh Tuhan, artinya dalam proses perjalanan pelayanan kita akan banyak hal yang timbul. Baik senang maupun tidak senang, baik suka maupun duka.
Tetapi itulah proses yang dibuat Tuhan untuk mendewasakan kita, supaya dalam pelayanan kita tidak undur, tetapi kita boleh terus maju melayani Tuhan. Jadi melayani itu artinya memberi diri kita untuk dipakai oleh Tuhan. Ya, dalam melayani itu kita harus memiliki kasih yang daripada Tuhan. Karena ketika kita tidak memiliki kasih, kita tidak akan mau melayani. Kita akan lebih mementingkan, ngapain aku capek-capek melayani, mending enak sudah di rumah gitu ya. Tetapi karena ada kasih di dalam hidup kita, sehingga kita mau memberi hidup kita dipakai oleh Tuhan untuk pekerjaan Tuhan. Ya, jadi ketika kita sudah rela memberikan hati kita, memberikan diri kita, memberikan waktu kita, bahkan memberikan tenaga dan uang kita di dalam melakukan pelayanan pekerjaan Tuhan, maka di situ Tuhan akan bekerja untuk memberikan apa yang menjadi kebutuhan keperluan kita, untuk menjadikan apa yang menjadi cita-cita dan kerinduan kita untuk masa depan kita. Tuhan melihat setiap hati yang sungguh-sungguh rindu untuk boleh melayani, ya. Dalam melayani kita harus memiliki kasih, ya, karena dengan adanya kasih itu maka kita akan mampu merespon Tuhan dalam hidup kita, merespon panggilan Tuhan dalam hidup kita. Kalau kita nggak punya kasih, berarti kita tidak peduli. Ketika Tuhan memanggil kita nggak mau tahu, kita bodoh amat lah. Yang penting aku udah selamat, yang lain nggak usah. Gitu, ya, kita sudah memperoleh kasih karunia dari Tuhan. Kasih karunia itu karya keselamatan yang sudah Tuhan berikan untuk boleh kita nikmati. Ketika kita sudah menerima kasih karunia Tuhan, apakah kita akan berdiam diri, bersifat apatis, tidak mempedulikan keselamatan orang lain? Sebagai anak-anak Tuhan, apakah kita akan tinggal diam? Tentu tidak, ya. Pasti kita mau melakukan sesuatu untuk orang lain. Untuk itulah kita perlu memiliki kasih di dalam pelayanan. Karena kasih dalam pelayanan itulah itu untuk menyelamatkan orang lain, supaya orang lain memperoleh kasih karunia seperti kita sudah memperoleh kasih karunia itu, ya, supaya orang lain memperoleh keselamatan seperti kita sudah memperoleh keselamatan itu, ya. Jadi kita sebelum masuk di dalam sebuah pelayanan, kita harus mengerti apa sih arti pelayanan itu. Sekarang pertanyaannya bagi anak-anak muda, sudahkah kamu melayani? Sudahkah kamu melayani anak-anak muda? Seperti saya bilang, melayani bukan hanya di gereja, melayani di rumahmu, melayani di sekolahmu, Sudah. kerjaanmu, bahkan dimanapun Tuhan menempatkan kamu. Apakah kamu sudah melayani? Sudah, ya, puji Tuhan kalau sudah melayani. Jangan kita cuma sibuk di gereja, tetapi ketika kita di rumah kita tidak melayani orang tua, tidak melayani adik-adik, tidak melayani kakak, tidak melayani saudara, ya, itu bukan sesuatu hal yang baik. Tetapi ketika kita dari masa muda kita bisa dipakai untuk melayani dalam pekerjaan Tuhan, kita juga harus mau melayani di dalam rumah kita. Ya, menjadi anak yang menyenangkan orang tua. Ketika orang tua menyuruh melakukan sesuatu, kita merespon dengan baik. Ketika kita merespon dengan baik pun itu adalah sebuah pelayanan. Menunjukkan bahwa kita punya etiket, punya attitude yang baik kepada orang tua kita. Itu menunjukkan bahwa kita memiliki kasih daripada Kristus. Ya, berarti itu menunjukkan status kita sebagai hamba Tuhan, sebagai pelayan Tuhan, ya. Jadi setiap kita pasti sudah melayani, ya. Ya, kalau sudah melayani, maju terus, jangan mundur, tetap setia di dalam pelayanan kita, ya. Biasanya orang yang melayani di gereja itu disebut hamba Tuhan, ya. Tetapi hari-hari ini banyak hamba Tuhan hanya berstatus hamba Tuhan, ya. Banyak yang tidak murni melakukan tugasnya sebagai pelayan Tuhan. Banyak orang hari-hari ini sulit membedakan manakah yang pekerjaan atau pelayanan di dalam sebuah gereja. Jadi supaya kita belajar, karena kita masih muda, supaya kita membekali diri kita, mempersiapkan diri kita untuk menjadi pelayan Tuhan yang berkenan di hadapan Tuhan.
Jadi ketika kita berkata aku melayani, maka kita melayani Tuhan dengan cara yang baik, yang benar, yang berkenan di hadapan Tuhan. Untuk itu kita perlu belajar. Jangan kita masuk di dalam kategori hamba Tuhan yang melakukan pekerjaan Tuhan tetapi punya orientasi yang lain di hadapan Tuhan. Ya, dari beberapa artikel yang saya baca, ada beberapa hal yang membedakan seorang hamba Tuhan ketika dia melayani. Dia tidak bisa lagi membedakan mana pelayanan, mana pekerjaan. Ya, dia bingung apakah yang dia lakukan itu sungguh-sungguh pelayanan atau hanya untuk sebuah pekerjaan belaka di dalam sebuah gereja. Ya, dari artikel yang saya baca, saya menyimpulkan beberapa hal. Hamba Tuhan yang berorientasi pekerjaan di dalam pelayanan, yaitu biasanya dia melakukan pelayanannya itu bukan dengan tulus, tetapi dia melakukannya untuk mencari nafkah. Ya, biasanya dia memikirkan kesuksesan, bagaimana supaya pelayanan sukses di mata manusia, bukan di hadapan Tuhan. Ya, kemudian dia akan marah, akan emosi, atau akan berhenti melayani ketika orang tidak menghargai pelayanannya, ketika orang tidak mengucapkan terima kasih atas pelayanan yang dia berikan, ketika orang tidak memperdulikan apa yang dia lakukan di lingkungan gereja. Ya, itu orang-orang yang notabene hamba Tuhan, tetapi dia berorientasi pada pekerjaan. Tetapi kalau seorang hamba Tuhan yang orientasinya adalah pelayanan, maka sikap hatinya dia adalah sikap hati yang benar di hadapan Tuhan. Ya, yaitu apapun yang dia lakukan di dalam kehidupannya, dia melakukannya bukan untuk kepentingan sendiri, tetapi dia melakukannya untuk Tuhan. Dia memikirkan tentang kesetiaan, ya. Dia setia dalam firman Tuhan berkata, setia dalam perkara yang kecil, maka kepadamu akan ditambahkan perkara-perkara yang besar. Setia melakukan hal-hal yang mungkin tidak dianggap orang lain, tetapi karena dia orientasinya pelayanan kepada Tuhan, jadi dia tetap setia melakukan hal-hal yang tidak dianggap orang lain. Ya, kalau kita setia melakukan pekerjaan Tuhan, maka Tuhan akan tambahkan kepada kita apa yang belum pernah kita lakukan dalam pelayanan. Tuhan akan tambahkan kepada kita. Percayalah, ketika kita membuka hati kita untuk menerima sebuah pelayanan, Tuhan akan memampukan kita. Ya, Tuhan Yesus tidak memilih orang yang mampu, tetapi Tuhan Yesus memampukan setiap orang yang dia pilih untuk melayani. Jadi, kalau hari-hari ini masih muda, kita sudah ada di gereja, kita sudah boleh melayani, mengucap syukurlah kepada Tuhan. Karena itu bukan karena kehebatanmu, tetapi karena Tuhan yang memilih kamu, Tuhan yang menempatkan kamu, sehingga dari kamu masih muda, kamu bisa dipakai Tuhan untuk melayani Tuhan. Maka bersyukurlah kalau Tuhan sudah menempatkan kamu. Setialah dalam perkara-perkara yang kecil, ya. Seperti kami kemarin waktu Zoom untuk ibadah doa umum pengerja, si Elisa bilang tuh sama ke si Naomi sambil bercanda, kan itu si Naomi semua dia bisa kerjain, dari mulai LCD, dari megang kamera, ntar jadi singer, jadi tamborin, ntar lagi dia mau naik tuh jadi pengkhotbah, kata si Elisa gitu. Saya bilang, ya, puji Tuhan, itu namanya mengembangkan talenta yang sudah Tuhan beri, ya. Satu talenta dikembangkan menjadi beberapa talenta. Nah, itu luar biasa, saya bilang gitu. Nah, jadi tetap semangat, anak-anak muda yang sudah melayani, ayo terus pergunakan hidupmu dengan baik untuk melayani Tuhan, ya. Jadi seperti kemarin si Elisa bercanda itu nggak apa-apa. Dari muda, ayo semua apa yang bisa kamu lakukan, apa yang Tuhan percayakan kamu lakukan dengan segenap hatimu. Gitu ya, jangan karena satu hal, jangan karena karena ini, karena disuruh, karena itu, jangan. Tetapi lakukanlah dengan segenap hatimu seperti kamu melakukannya untuk Tuhan. Ya, jadi anak-anak muda, ayo setia. Ya, jadi kemudian yang berikutnya, dia tidak mengharapkan imbalan, tidak mengharapkan ucapan terima kasih. Dia yang penting melakukan apa yang dia bisa lakukan. Itulah orientasi pelayanan yang sesungguhnya, ya. Jadi dari hal tersebut kita boleh belajar supaya kita mengetahui apa tujuan pelayanan kita,
Apakah kita sudah sungguh-sungguh melayani sehingga kita boleh berkata aku melayani Tuhan, ya. Itu mari kita renungkan, mari kita pikirkan apakah kita sudah sungguh-sungguh melayani. Apakah orientasi pelayanan kita? Sudah benarkah bentuk pelayanan kita di hadapan Tuhan, ya? Nah, setelah kita belajar dari hal tersebut, saya ada dua pertanyaan. Coba dulu dibuka kameranya, baik yang di gereja, saya mau lihat dulu. Saya ada pertanyaan dari yang saya sampaikan barusan. Ayo yang di gereja buka kamera, yang lain juga tolong dibuka kameranya. Saya mau lihat dulu, saya mau mengajukan pertanyaan, karena malam ini kita banyak bertanya dan menjawab. Ayo yang di gereja mana kameranya? Halo. Ayo yang di gereja, ya, yang lainnya boleh dibuka kameranya, silakan. Ya, pertanyaan saya, yang di gereja nggak usah berdiri, duduk aja, capek lah berdiri. Duduk aja ya, kita santai aja. Nah, dari tadi yang sudah saya sampaikan, orientasi di dalam melayani seorang hamba Tuhan, orientasinya pekerjaankah atau pelayanankah, ya. Dari situ kita boleh belajar apakah tujuan hidupmu yang sebenarnya. Ya, saya mau bikin pertanyaan. Apakah kamu hidup untuk melayani? Yang mau hidup untuk melayani angkat tangan. Yang mau hidup untuk melayani angkat tangan. Ataukah kamu mau melayani untuk hidup? Yang melayani untuk hidup boleh angkat tangan. Siapa yang mau melayani untuk hidup? Tidak ada. Jadi kita hidup untuk melayani, ya. Jadi kita hidup untuk melayani. Jadi memang setelah diucapkan ininya beda-beda tipis, tetapi pengertiannya sungguh dalam, ya. Kita boleh hidup untuk melayani, ataukah kita mau melayani untuk hidup? Itu pilihan hidup kita. Mana yang mau kita ambil? Mau hidup untuk melayani Tuhan atau mau melayani untuk hidup kita? Ya, itu menjadi bahan perenungan anak-anak muda supaya kita persiapkan dari masa muda kita supaya kita orientasi dalam pelayanan kita adalah orientasi yang benar di hadapan Tuhan. Ya, jadi anak-anak muda kalau sudah mengerti, marilah kita hidup untuk melayani Tuhan, bukan melayani untuk hidup kita. Ya, semua kita boleh diperlengkapi karena orang yang hidup melayani Tuhan adalah orang yang mengerti hati Tuhan, orang yang mau melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan, orang yang mau dipimpin oleh rohnya Tuhan untuk melakukan pekerjaan pelayanan Tuhan, ya. Dia tidak pernah memperhitungkan untung rugi, dia tidak pernah memperhitungkan dihargai atau tidak. Yang penting dia lakukan untuk Tuhan bukan untuk manusia, ya. Saya kalau kalau bicara tentang melayani seperti ini, di ibadah komsel saya suka menyampaikan firman Tuhan, saya suka bilang begini. Ketika kita melayani, ketika kita berdiri melayani Tuhan, apakah yang kita mau bawa di hadapan Tuhan? Ya, hati kita kah atau hanya supaya kita berdiri dilihat gagah-gagahan oleh orang lain? Itu sering saya bicarakan karena begini. Kalau saya pribadi, ketika saya berdiri melayani Tuhan, saya sungguh-sungguh berdiri untuk memberikan hati saya, memberikan hidup saya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Karena saya bilang begini, misalnya di gereja dalam ibadah, ya, dalam ibadah orang yang berdiri di altar Tuhan, ya, di gereja yang berdiri di altar, saya bilang ke teman-teman saya, kalau kita tidak berdiri dengan hati yang murni untuk pelayanan kepada Tuhan, apa yang kita dapat? Untuk apa kita berjeri-jeri lelah dari pagi sampai sore di situ berdiri tetapi tidak dapat apa-apa? Kalau bicara dengan kasarnya, ya, kalau saya bilang kalau worship leader, singer, worship leader, pemain musik yang lainnya, mereka dapat PK. Kalau singer yang berdiri nggak dapat apa-apa. Kalau kamu tidak mendapat penghargaan dari Tuhan, untuk apa lagi kamu berdiri di situ? Kalau secara manusia, mereka masih dapat PK, tetapi kamu berdiri dapat apa? Kalau bukan karena penghargaan dari Tuhan, untuk apa kita berjeri lelah, buang-buang waktu, saya bilang gitu.
Maka ketika kita berdiri melayani Tuhan, ketika kita dipercaya untuk melakukan pekerjaan Tuhan, lakukanlah dengan hati. Ya, bukan untuk manusia, tetapi kita lakukan untuk Tuhan. Supaya apa yang kita lakukan itu nggak perlu dihargai manusia, tetapi yang terutama itu adalah penghargaan dari Tuhan. Ya, jadi mari kita belajar untuk merubah orientasi pelayanan kita supaya pelayanan kita menjadi pelayanan yang berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita mau dipimpin oleh Tuhan, mau diperlengkapi oleh Tuhan, supaya pelayanan kita menjadi sesuatu pelayanan yang berkenan di hadapan Tuhan. Ya, bagaimana kita supaya dipimpin oleh Tuhan di dalam melayani? Artinya ada hubungan yang intim dengan Tuhan, ada persekutuan pribadi dengan Tuhan. Jangan kita sibuk melayani, tetapi kita tidak punya persekutuan pribadi dengan Tuhan. Yang terutama adalah bagaimana hubunganmu dengan Tuhan dulu. Bagaimana persekutuanmu dengan Tuhan. Baru setelah itu kita boleh melayani sesama dan juga melayani Tuhan, ya. Untuk itu mari siapkan hati kita. Kita semua butuh dituntun dan dipimpin Tuhan dalam melakukan pekerjaan pelayanan, supaya pelayanan kita menjadi pelayanan yang dipimpin di jalur yang benar, yaitu hamba yang dipanggil untuk melayani Dia, ya. Panggilan melayani adalah panggilan yang mulia, yang istimewa. Bersyukurlah kalau dari muda kita sudah dipakai Tuhan untuk boleh melayani pekerjaan Tuhan, ya. Jadi hai anak-anak muda, jangan pernah kendor semangatmu, teruslah setia melayani Tuhan. Yang sudah dipercaya melayani, maju terus, kembangkan talenta yang sudah Tuhan berikan kepadamu, ya, supaya kamu menjadi orang yang dipercaya. Ketika kamu dipercaya, maka kepadamu akan ditambahkan. Percayalah, ketika kamu dipercaya, kepadamu akan ditambahkan. Kalau kamu tidak bisa dipercaya, daripadamu akan diambil. Itu firman Tuhan. Jadi mari kita setia, terus layani Tuhan, supaya talenta yang diberi kepada kita ditambah-tambahkan lagi, ya. Jadi teruslah belajar, teruslah mau dipimpin Tuhan, teruslah bersekutu dengan Tuhan, hubungan yang intim, hubungan pribadi dengan Tuhan, ya, supaya hidup kita menjadi hidup yang melayani Tuhan. Ya, sekarang pertanyaannya, saya kasih pertanyaan lagi di sini. Mengapakah kita harus melayani Tuhan? Dari apa yang sudah saya jabarkan tadi pertanyaannya, mengapa kita melayani Tuhan? Ayo, yang mau menjawab. Coba Angel. Saya tanya Angel dulu, mengapa kita harus melayani Tuhan? Silahkan Angel. Cek. Ya. Udah on belum sih? Sudah. Karena Tuhan sudah lebih dulu melayani saya. Oh gitu ya, karena Tuhan sudah lebih dulu melayani saya. Sip. Yang lain, mengapa kita harus melayani? Naomi? Karena tes masuk nggak Kak? Masuk. Karena dulu waktu lagi bimbingan baptis katanya kalau misalnya kita udah menyerahkan diri kita harus bukan. Jadi kalau misalnya katanya kalau kita udah menyerahkan diri kita, selanjutnya yang kita lakukan itu adalah melayani Tuhan, gitu. Memberi hidup kita untuk melayani Tuhan. Oh gitu, boleh, benar. Artinya gini, itu tadi ketika kita sudah menerima keselamatan itu, kita nggak boleh menikmati sendiri. Kita harus mau hidup kita dipakai untuk melayani pekerjaan Tuhan, ya. Itu maksudnya. Yang lain, mengapa kita melayani? Ayo yang lebih senior dulu, Jacqueline. Halo Jack. Mengapa kita melayani? Karena hanya itu yang bisa kita lakukan untuk Tuhan. Karena kan kita diciptakan memang untuk melayani Tuhan. Alasan kita ke Tuhan hanya lewat pelayanan hidup kita. Gitu ya. Oke, ya. Semua memang jawabannya benar ya. Memang itulah cara kita untuk mengucap syukur kepada Tuhan
sebagai bentuk daripada respon kita, ketaatan kita kepada Tuhan ya. Dari yang laki-laki dulu. Mana laki-lakinya? Wah, cuma ada di gereja ya. Icel. Ayo Dek, mengapa kita harus melayani? Coba. Mana suaranya? Cek 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 udah. Oke. Mengapa kita harus melayani, Icel? Karena Ayo. karena saya sudah menyerahkan diri saya untuk melayani Tuhan. Karena kamu sudah menyerahkan diri untuk melayani Tuhan. Kenapa kamu menyerahkan diri kamu melayani Tuhan? Karena Tuhan sudah menyerahkan nyawanya untuk menebus dosa saya. Haleluya. Ya. Luar biasa ya. Benar. Benar itu. Tuhan sudah menyerahkan dia untuk menyelamatkan dia. Jadi dia harus melayani Tuhan. Semangat terus. Benar ya? Ya luar biasa. Ya. Saya mau dengar lagi jawaban dari yang lain. Devin. Mengapa kamu harus melayani Tuhan? Iya Bu Pembina gitu dong. Ini ngomongnya Mama apa Ibu Pembina nih? Bukan itu jawabannya. Pertanyaannya mengapa kamu harus melayani? Kenapa saya melayani? Karena saya hidup untuk melayani. Hidupmu untuk melayani. Bagaimana kamu tahu hidupmu untuk melayani? Panjang. Kan tadi kata Mama, kata Ibu begini. Apa? Kita hidup untuk melayani atau melayani untuk hidup? Wow. Terus saya tunjuk tangan di bagian saya hidup untuk melayani. Oke. Sampai rumah tanya lagi, Tante. Jadi begitu, Ma. Ya, itu pegang terus ya, hidup kita untuk melayani Tuhan. Amin. Ya, terima kasih untuk tiap jawabannya. Ya, saya rasa cukup ya, ya benar. Jadi melayani adalah respon kita untuk anugerah keselamatan yang Tuhan berikan bagi kita. Kemudian respon ketaatan kita kepada perintah Tuhan, ya, karena kita harus meneladani apa yang sudah diajarkan Tuhan kepada kita. Jadi melayani itu adalah respon ketaatan kita kepada Tuhan. Juga bentuk pengembangan talenta yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Ya, seperti yang saya bilang tadi, kalau kamu diberikan kemampuan untuk jadi singer, ayo ambil bagian pelayanan jadi singer. Jadi worship leader, jadi pemain musik, jadi apapun yang Tuhan percayakan, ayo kita lakukan, kembangkan. Jangan ketika disuruh kamu nanti melayani ini ya, aduh aku nggak bisa gitu. Nah, ketika kita mengatakan aku tidak bisa, ingatlah bahwa perkataan itu adalah doa. Nah, makanya kita tidak akan bisa. Jadi apa yang sudah diberikan Tuhan kepada kita akan diambil karena kita tidak mengembangkannya. Tapi kalau misalnya kita disuruh kamu nanti melayani bagian ini ya. Walaupun memang kita tidak bisa, kita bilang, aku nggak bisa, tapi aku mau belajar. Nah, kita berdoa, Tuhan, ini aku tidak mampu. Perlengkapi aku Tuhan, pakai aku Tuhan, aku buka hatiku, supaya aku diperlengkapi dan aku bisa dipakai untuk pekerjaan pelayanan Tuhan. Ya, itu yang respon kita. Ketika kita disuruh untuk melayani sebuah pekerjaan pelayanan, walaupun kita tidak bisa, walaupun kita tidak mampu, tetapi kalau kita buka hati kita mau menerima, maka Tuhan yang akan memperlengkapi kita, Tuhan akan memampukan kita. Ya, jadi mari responi dengan baik setiap panggilan kalau kita dipercayakan di dalam sebuah pelayanan. Ya, jadilah pelayan Tuhan yang bertanggung jawab, pelayan Tuhan yang memiliki kerendahan hati, penuh dengan rasa syukur dan sukacita.
dan tetap setia dalam melayani Tuhan, ya. Itu yang saya bisa bagikan untuk kita semua pada malam hari ini sebagai ayat penutup, ya. Saya minta anak muda dulu yang membaca di Roma 12 ayatnya yang ke-11. Yang Joy Grace, buka dulu kameranya, Dek. Coba dulu baca Roma 12 ayat 11. Itu sebagai ayat penutup kita pada malam hari ini. Joy, bisa buka kamera, Kak? Silakan dibaca dulu Roma 12 ayat 11. Halo. Kalau nggak mau buka kamera, buka suara. Ayo, Dek. No respon? Oke, kalau nggak ada respon, saya suruh Nita. Nita, bisa buka kamera dan buka suara dulu. Coba baca dulu 12 ayat yang ke-11. Silakan. Roma 12 ayat yang ke-11. Buka suaranya. Mana? Cek ya. Ya. Roma Silakan. 12 ayat 11, janganlah hendaknya kerajaanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Amin, ya. Jadi sebagai ayat penutup bagi kita malam hari ini, hai anak-anak muda, ayo bangkit. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Amin. Demikian firman Tuhan pada malam hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, Bapa yang sungguh sangat baik, Bapa yang luar biasa, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Untuk setiap kebenaran firman Tuhan yang boleh kami pelajari pada malam hari ini, di mana kami boleh belajar dari keteladanan yang sudah Tuhan ajarkan bagi setiap kami, supaya kami menjadi hamba-hamba Tuhan yang melayani Tuhan dengan segenap hati kami. Kami boleh belajar dari apa yang sudah Tuhan ajarkan, apa yang sudah Tuhan perintahkan bagi kami, supaya kami terbeban akan jiwa-jiwa yang ada di sekeliling kami. Untuk itu kami memberikan hati kami mau memberikan hidup kami untuk dipakai oleh Tuhan untuk melayani Tuhan. Ini kami Tuhan, anak-anak muda, generasi-generasi penerus gerejamu, generasi-generasi penerus bangsa. Aku menyerahkan setiap anak-anak muda ini ke dalam tangan-Mu. Keberadaan firman Tuhan yang sudah kami pelajari malam hari ini Tuhan, biarlah itu menjadi suatu hal yang membentuk iman kami, membentuk hidup kami, supaya orientasi pelayanan kami menjadi orientasi yang benar di hadapan Tuhan. Perlengkapi anak-anak muda ini Tuhan, sehingga anak-anak muda ini kelak menjadi generasi penerus gerejamu, generasi penerus bangsa ini yang menunjukkan bagaimana Tuhan Yesus hidup dalam hidup mereka. Mereka menjadi teladan, menjadi tolak ukur bagi setiap orang yang melihat hidup mereka, bahwa mereka adalah anak-anak pilihan Tuhan, yang Tuhan perlengkapi dari masa muda mereka menjadi pemimpin-pemimpin yang kelak Tuhan pakai untuk memimpin gereja, untuk memimpin bangsa, bagi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Aku menyerahkan setiap anak-anak muda ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terlebih setiap mereka yang sudah ambil bagian di dalam pelayanan, supaya mereka semakin mengerti, supaya mereka semakin memahami arti daripada pelayanan itu sendiri. Supaya kami melakukannya bukan karena sesuatu hal, bukan karena keterpaksaan, bukan karena disuruh orang, tetapi karena kami melakukannya karena kami memang rindu untuk melayani Tuhan, Raja di atas segala raja. Tuhan, firman-Mu sudah selesai untuk disampaikan. Tetapi aku percaya Roh Kudus Engkau bekerja menjamah setiap hati anak-anak muda, agar setiap benih firman Tuhan yang sudah disampaikan, setiap benih itu boleh bertumbuh di tanah hati yang subur, untuk membentuk, untuk mengubahkan karakter menjadi karakter ilahi, karakter yang seturut dengan kehendak-Mu. Engkau melembutkan setiap hati anak-anak muda ini, sehingga mereka bukan hanya melayani di dalam wadah gereja, tetapi mereka juga boleh melayani dimanapun mereka berada. Terlebih di tengah-tengah keluarga, melayani anggota keluarga mereka, melayani di dalam sekolah, di dalam perkuliahan, di dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam pekerjaan apapun yang mereka lakukan.
mereka boleh dipakai, mereka boleh diperlengkapi, mereka boleh berkati untuk menjadi berkat bagi orang lain. Aku menyerahkan setiap anak-anak muda ini Tuhan ke dalam tangan-Mu. Aku percaya setiap mereka yang setia bertumbuh di dalam tuntunan dan pimpinan Tuhan. Masa depan mereka Tuhan itu janji firman-Mu Tuhan. Setiap orang yang berseru memanggil nama Tuhan, Engkau mendengar setiap seru doa mereka. Dan apa yang menjadi cita-cita dan kerinduan masa depan di dalam Tuhan adalah masa depan yang penuh pengharapan. Aku serahkan anak-anak muda ini ke dalam tangan-Mu. Mereka yang studi Tuhan berkati studinya, yang kuliah Tuhan berkati perkuliahannya, mereka yang masih kerja Tuhan berkati pekerjaannya, bahkan mereka yang mencari jodoh hari-hari Tuhan berikan jodoh yang terbaik, yang sepadan, yang seturut dengan kehendak Tuhan yang berasal daripada Tuhan. Aku menyerahkan setiap anak-anak muda ke dalam tangan-Mu, Tuhan yang bekerja, Tuhan yang menjamah, Tuhan yang membangun dan meneguhkan iman mereka supaya mereka bertumbuh di dalam pengenalan mereka kepada kasih Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Aku menyerahkan setiap anak-anak muda ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Setiap keberadaan firman-Mu sudah dimeteraikan di dalam setiap hati dan pikiran kami. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya serahkan kembali kepada worship leader. Cik. Oke. Haleluya. Siapa yang diberkati firman Tuhan pada malam hari ini, mari lambaikan tangannya semuanya. Haleluya, 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 haleluya. Baik, seperti biasa teman-teman, ritual kita asik ritual. Ya, mari ajukan jempol kuning. Ada jempol kuning. Oke, mari ajukan jempol kuning. Mari kita ucapkan terima kasih Ibu Pembina buat firman Tuhan malam hari ini. Tuhan memberkati. 1, 2, 3. Terima kasih Bu Pembina. Untuk firman Tuhannya, Tuhan Yesus Yeah. Kristus memberkati. Yeay. Ya, makasih dah ya, jempol kuning ya. Oke. Kenapa kuning coba? Jempol ya. Oke teman-teman. Hari ini kan sudah ibadah nih. Besok pengumuman malam ini adalah besok kita akan ibadah lagi. Ya, ibadah raya. Ibadah raya itu ada 3 sesi. Sesi yang pertama jam 8 pagi, sesi yang kedua jam 10 pagi. Nah, ini dilayani oleh hamba Tuhan yang sama, Pendeta Dr. Puri Marbun. Oke. Jam 5 sore beda pendetanya, akan dilayani oleh Pendeta Maringan Tampu Bolon. Oke guys ya, itu untuk ibadah besok. Nah, untuk minggu depan juga ibadah youth kita tetap ada ya. Nanti untuk ibadah kabar-kabar ibadah nanti akan diberitahu di WA group ya, di Instagram, asik Instagram, di Facebook ada ya. Ya, oke. Dan YouTube, ya, YouTube tuh harus dibuat. Berarti YouTube harus dibuat tuh. Nah, oke. Itu ya. Nah, yang ketiga adalah teman-teman mungkin sudah banyak dengar berita di media sosial dan lain sebagainya karena pandemi hari-hari ini sedang naik tajam ya. Oke, sedang naik tajam ya. Buat dulu tangannya naik tajam begini. Oke, naik tajam. Oke. Naik tajam. Ya, naik tajam, jadi mungkin kita dihimbau dari pemerintah supaya tetap disiplin yang ketat dari diri sendiri. Oke, tetap memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, hindari kerumunan kalau tidak penting ya, hindari keluar rumah kalau tidak penting. Kalau penting ya keluar. Oke, kalau tidak penting ya tetap di rumah aja. Oke, kalau memang bisa dikerjakan dari rumah, lebih baik dikerjakan dari rumah. Oke. Mungkin demikian pengumuman kita malam hari ini, sehingga semua tetap kita berdoa untuk keselamatan jiwa-jiwa di gereja, keselamatan seluruh keluarga, dan juga Tuhan terus memampukan bangsa kita, pemerintah kita untuk terus mengatasi pandemi COVID-19. Demikian pengumuman kita malam hari ini. Kita akan tutup ibadah kita malam hari ini bersama-sama. Nanti akan dipimpin oleh hambanya Ibu Erlita yang akan memimpin kita dalam doa berkat malam hari ini. Silakan Bu. Kita akan menutup ibadah kita sebelum kita pulang. Mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Kita akan menerima berkat daripada Tuhan Yesus Kristus.
Kita mengangkat tangan kita biar kasih dan kemurahan Tuhan tercurah atas kehidupan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Anak-anak muda yang dikasihi Tuhan, pulanglah, bawalah segala berkat daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis daripada Roh Kudus, cinta kasih yang indah yang luar biasa daripada Tuhan Yesus. Itulah yang memberkati, itulah yang menuntun hidupmu melalui hari-harimu sehingga masa mudamu menjadi masa muda yang berkenan di hadapan Tuhan. Jadilah berkat untuk banyak orang. Biarlah hatimu diberkati berlimpah-limpah dengan cinta kasih daripada Tuhan Yesus untuk melakukan pekerjaan pelayanan di masa mudamu sehingga melalui kehidupanmu orang lain boleh dimenangkan bagi hormat kemuliaan bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang sungguh baik yang luar biasa, kita siap menerima berkat daripada Tuhan. Setiap kita yang sudah menerima berkat sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih anak-anak muda. Semuanya silakan buka videonya, kita akan foto bersama. Oke. Kedengaran Kak? Ini udah mati. Cik, tidak. Kedengaran suaranya? Sudah, oke. Ya. Oke teman-teman, kita akan foto bersama. Mari teman-teman yang luar biasa, silakan dibuka videonya. Kita akan foto bareng. Oke. Hitungan ketiga ya. Ada mana di sini? Nah, cakep tuh. Kayak Sumpah Pemuda aja nih. Ayo. Oke. Siap-siap ya semuanya. Ini foto biasa dulu nih. 3, 2. Jangan ketawa dong. Aduh. Oke, kita ada 3 tahap fotonya. Ini foto biasa dulu. Oke. Nanti ada foto luar biasa ya. Iya. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi ya teman-teman. Oke, agak eksis sedikit. 1, 2, 3. Sekali lagi, foto bebas. 1. Udah mana tadi? Nah, belum. Nah, 1, 2, 3. Oke, selamat malam bagi kita semuanya. Thank you semuanya guys. See you tomorrow. Sampai jumpa. See you.